Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat saya sekalian, bahwa beberapa hari ini ramai dibicarakan di dalam publik, bahkan menjadi trending topik di jagat maya setelah gugatan atas kepemilikan merek dari usaha kuliner ayam geprek Bensu yang ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Tentu putusan MA ini menolak pengajuan kasasi Ruben Onsu atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dibacakan pada tanggal 13 Januari 2020 yang mengatakan bahwa merek Bensu dimiliki oleh PT Ayam Geprek Beni Sujono. Nah, apa yang harus saya sampaikan? Tentu ini keterkaitan terhadap hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya seperti juga aset-aset yang lain. Hak kekayaan intelektual merupakan suatu pengakuan dan penghargaan kepada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual, hasil olah pikir, skill, dan keahlian tertentu. Tentu ini akan mempunyai dampak secara sosial dan dampak secara ekonomis kepada pemegang sertifikat merek serta perlindungan hukumnya. Ada 7 hak kekayaan intelektual. 1. Hak cipta. 2. Merek dan indikasi geografis. Yang ketiga, paten. Yang keempat, desain industri. Yang kelima, rahasia dagang. Keenam, desain tata letak sirkuit terpadu. Dan yang 7 yang terakhir adalah perlindungan varietas tanaman. Nah, apa yang menjadi dasar hukum terkait terhadap hak kekayaan intelektual di sini? Tentu pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis itu merupakan suatu hal yang mendasarinya. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dan dimensi tertentu. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang sudah terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang yang bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa yang sejenisnya. Nah, saudara sekalian, bagaimana atas kepemilikan sah atas suatu merek itu sendiri? Yang pertama, bagaimana pemilik yang sah suatu merek secara yuridis atau berdasarkan undang-undang didasarkan pada sistem atau prinsip konstitusi, yaitu dengan cara melakukan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Kenapa demikian? Karena bukti kepemilikan atau suatu merek dibuktikan dengan sertifikat merek yang setelah seseorang mendaftarkan mereknya ke DJKI tersebut. Konsekuensi logis setelah memiliki sertifikat merek, maka memiliki hak untuk menggunakan merek yang telah didaftarkan dengan jangka waktu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yaitu selama 10 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Nah, saudara sekalian, bagaimana bila terjadi suatu sengketa merek dapat berimplikasi pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 100 sampai 103 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Siapapun yang merasa dirugikan hak dapat melaporkan pidana sesuai tindak pidana ekonomi sesuai dengan ketentuan pidana pasal 100 sampai 103. Bila mana ada suatu masalah hukum, pasal 101 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang
dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain atau barang dan atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan atau produk yang terdaftar dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pasal 2, setiap orang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan atau produk yang terdaftar dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pada pasal 102, setiap orang yang memperdagangkan barang dan atau jasa atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan atau jasa produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 100 dan pasal 101 dipidana dengan paling lama kurungan 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Pada pasal 103 tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 100 sampai 102 merupakan delik aduan. Nah, saudara sekalian, sahabat saya semuanya, lalu bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang beritikat baik tetapi tidak didaftarkan di dalam DJKI? Jangan kemana-mana, tetap saksikan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar hukum.